KPK pertanggungjawaban pidana gugur dengan meninggalnya Lukas NMB. Ajudan Bupati Kutai Barat yang aniaya sopir hanya terancam 3 bulan penjara. Wahyu Setiawan, ex-napi bantu KPK, tangkap Harun Masiku. Fakta-fakta penangkapan Jubir Amin, Indra Karismiaji, hanya rugikan negara 1 miliar rupiah. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional dan internasional, ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Mantan Gubernur Papua Lukas NMB meninggal dunia di saat dirinya menjalani proses hukum kasus korupsi, terdakwa dugaan suap dan gratifikasi. Lukas meninggal dunia setelah divonis menderita gagal ginjal. Atas peristiwa ini, kasus Lukas NMB sudah berakhir setelah ia meninggal dunia. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Johannes Tanak menyebut, pertanggungjawaban pidana dugaan korupsi mantan Gubernur Papua Lukas NMB sudah berakhir setelah ia meninggal dunia. Adapun Lukas merupakan terdakwa dugaan suap dan gratifikasi. Ia telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Tanak mengatakan, dengan meninggalnya Lukas, hak penuntut umum terhadap Lukas berakhir demi hukum. Hal ini juga berlaku termasuk untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU Lukas yang belum dibawa ke pengadilan. Ketua Tim Hukum dan Advokasi Lukas NMB, Petrus Balapatyona menyebut, Lukas meninggal dunia setelah divonis menderita gagal ginjal. Politikus Partai Demokrat itu juga disebut menderita stroke dan jantung. Lukas disebut sempat meminta untuk berdiri sebelum akhirnya meninggal dunia. Tidak ada dropnya. Tadi kira-kira jam 9-an beliau bangun, lalu ada satu adik yang biasa menemani. Beliau turun dari tempat tidur, kemudian hanya berdiri kira-kira 1 menit, lalu minta tidur kembali. Begitu tidur kembali, mau tidur dalam keadaan berdiri, maaf saja beliau sudah tidak ada napas lagi. Itu saja. Jadi tidak ada tanda-tanda beliau drop, karena saya pribadi dengan teman terakhir mengunjungi Bapak itu hari Jumat malam jam 10. Bapak masih makan kentang dikasih mama. Hanya kemarin karena Natal saya tidak datang, hanya teman saya si Kosmas datang, tidak ketemu Bapak. Bapak istirahat. Lalu tadi kira-kira jam 9-an adik-adik yang menunggu Bapak mulai kontak kami, memberi info bahwa Bapak sudah dalam keadaan gelisah. Dan memang dalam setengah jam kami semua berkumpul dan kami sudah bergabung di dalam kamar perawatan. Memang kami menyaksikan sendiri Bapak sudah. Adapun Lukas merupakan terdakwa kasus suap dan gratifikasi dan menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang perkaranya tengah ditangani KPK. Menurut Petrus,
Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan Lukas tetap menjalani perawatan sampai dinyatakan sembuh. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan 8 tahun menjadi 10 tahun penjara. Untuk memberikan penghormatan kepada kekasih kami, Bapak Lukas NMB. Bukan bisa bersama kami dan keluarga besar Bapak Lukas NMB, adik-adik dari Papua tetap bersama di sini karena rencananya jam 7 malam akan ada ibadah pekuburan. Nanti rencananya dilanjutkan besok siang sebelum Bapak diberangkatkan ke Papua. Kami mohon Bapak Ibu hadirin tetap bersama kami. Bapak petugas bisa membukakan pintu penutup ini. Dibiarkan kita buka untuk kepasang kaca. Biasanya dibiarkan saja. Viral, prajurit TNI aniaya sopir secara brutal. Oknum anggota TNI tersebut merupakan ajudan Bupati Kutai Barat Serka Daniel. Kini dirinya resmi ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan terhadap sopir truk bernama Andri Rahman. Serka Daniel menjalani penahanan di Denpom Samarinda. Ajudan Bupati Kutai Barat Serka Daniel resmi ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan terhadap sopir truk bernama Andri Rahman. Serka Daniel menjalani penahanan di Denpom 61 Samarinda. Untuk sanksinya secara pasti nanti dilihat dari hasil pemeriksaan ya di Denpom Samarinda. Nanti dari kronologi satu pemeriksaan itu akan diketahui apakah ini pidana berat atau pidana ringan. Yang jelas ini nanti yang menentukan dari pihak penyidik dalam hal ini Denpom Samarinda. Bisa pidana, bisa komplain di satuan. Nah, tadi bisa berdampak dengan ini Pak, pemberhentian mungkin tidak hormat atau tidak? Kalau sampai pemberhentian saya pikir tidak sampai. Tapi yang jelas dampak dari proses hukum ini akan berpengaruh kepada karir yang bersangkutan. Kristianto mengatakan pihaknya belum mengetahui lebih jauh saksi yang dijatuhkan kepada Serka Daniel. Namun dipastikan perbuatan Serka Daniel masuk dalam kategori ringan. Setelah pemeriksaan selesai, Serka Daniel akan dilimpahkan ke persidangan. Serka Daniel sendiri dikenakan pasal 352 KUHP dengan ancaman hukuman 3 bulan atau denda. Kasus ini terjadi akibat Serka Daniel menganiaya Andri Rahman secara brutal di daerah Jembatan Kinong, Kampung Jenang Danum, Kutai Barat, Rabu 20 Desember. Saat itu, rombongan Bupati baru saja melakukan sosialisasi di wilayah Tanjung Isui, Kecamatan Bongan dan hendak pulang ke Kutai Barat. Serka Daniel kemudian dinonaktifkan dari tugasnya dan ditarik kembali ke satuannya. Serka Daniel selanjutnya diproses di Detasemen Polisi Militer atau Denpom 61 Kota Samarinda. Ya pulang santai aja pulangnya, lalu setelah lewat Simpang Damai
Nah, itu ada beberapa, kalau tidak salah 5 truk CPO yang kompoi, 5 truk. Nah, jadi kami mencoba minta jalan, ngedip lampu dengan klakson, jadi mereka kasih jalan. 1 kasih jalan, yang kedua kasih jalan, ketiga kasih jalan. Nah, yang keempat ini dengan dengan kelima ini tidak mau kasih jalan, mulai dari Muara Simpang Damai ini, ya. Jadi akhirnya Pak Daniel ini sudah dekat di sana, keluarkan tangan melambai dia supaya dia mau kasih jalan. Tetap dia nggak mau tahu. Akhirnya pas di Kidong mulai turunan itu, akhirnya si supir ini akhir masuk. Kami minta ada bis dari sana, kami minta dia si supir ini, Andi ini, suruh stop. Nah, jadi bis stop keluar. Begitu kami mau masuk, dihajarnya lagi. Nah, hampir digulung dia. Wah, dan dia apa itu ngelakson keras, klakson itu sampai kaget saya. Waduh, jadi kami stop, dia juga sambil stop. Si Dani melambai dia, kamu ini tidak mau kasih jalan. Wah, malah dia ngomong juga ke situ. Nah, akhirnya emosi lah Daniel ini. Ya, akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak kita inginkan. Namanya emosi, saya juga keluar melarai si Daniel ini. Terus ada anak kemanaan saya ini, Doni Madon, juga keluar dari bis, juga melarai. Ya, tapi ya sempat ditendang Daniel, emosi. Emosi, hampir digulung. Ya, yang satu dia lari sudah tahu kemana dia lari di depan. Ya, Pak, oh, Bupati, Pak. Bupati. Bupati kan? Oh. Masa Bupati? Upaya apa? Sampai Bupati kok dikono. Aduh. Wahyu Setiawan, mantan komisioner KPU, telah divonis bersalah menerima suap terkait uang senilai 600 juta rupiah terkait pengurusan PAW bagi Harun Masiku. Wahyu telah bebas bersyarat sejak 6 Oktober 2023. Namun tersangka utama Harun Masiku masih buron hingga saat ini. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta Selatan. Harun hingga kini masih berstatus sebagai buronan dan masuk daftar pencarian orang. Mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR Republik Indonesia periode 2019 hingga 2024 dengan tersangka Harun Masiku. Dia berharap Harun Masiku segera ditangkap. Wahyu mengungkit dirinya sudah menjalani hukuman penjara atas kasus suap terkait PAW untuk Harun Masiku. Wahyu telah bebas bersyarat sejak 6 Oktober 2023.
Seperti diketahui, Wahyu Setiawan telah divonis bersalah menerima suap terkait uang senilai 600 juta rupiah terkait penggusuran PAW bagi Harun Masiku. Wahyu dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan telah dieksekusi sejak 2021. Sementara itu, Harun Masiku masih buron. Keberadaan Harun Masiku masih menjadi tanda tanya hingga saat ini. Wahyu Setiawan mengatakan dia bersedia membantu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK jika mengetahui keberadaan Harun Masiku yang buron. Wahyu mengatakan sampai saat ini dia belum pernah sekalipun bertemu dengan Harun Masiku, orang yang disangka menyuapnya yang kini menjadi buronan KPK. Terima kasih teman-teman, saya hadir memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi terkait dengan Harun Masiku. Saya ditanya tentang informasi terkait dengan Harun Masiku dan saya sudah memberikan informasi semuanya kepada penyidik. Kita berharap KPK berhasil menangkap Harun Masiku. Pada 12 Desember kemarin tuh rumahnya Bapak digeledah, dikonfirmasi oleh KPK. Itu bagaimana, Pak? Ya, saya pada waktu itu tidak di rumah. Kemudian keluarga saya menelpon saya memberitahu itu salah satu hal yang tadi saya tanyakan kepada penyidik. Ternyata itu terkait dengan pencarian Harun Masiku. Sudah saya sampaikan informasi semua. Ada barang bukti yang diamankan nggak Pak? Ada yang dibawa nggak Pak? Nggak ada. Katanya kan ada bukti dari Harun Masiku tersebut. Mungkin ada yang diamankan nggak Pak? Katanya ada informasi soal Harun Pak. Di penggeledahan di rumah saya tidak ada bukti yang terkait dengan itu. Saya sudah sampaikan semua. Pak, tadi apa aja yang Bapak sampaikan ke KPK Pak atau menyerahkan bukti? Ya terkait dengan informasi-informasi terkait dengan Harun Masiku. Gitu ya, cukup ya. Bapak sendiri tahu keberadaannya sekarang di mana Pak Harun Masiku? Ya kalau saya tahu saya tangkap lah, membantu KPK. Berarti Bapak mempertanyakan juga kenapa rumah Bapak tiba-tiba digeledah? Ya, saya juga mempertanyakan kenapa KPK tidak segera menangkap Harun Masiku. Ya kan? Atau Harun Masiku KPK pernah kan bisa menangkap saya, kenapa Harun Masiku nggak bisa ditangkap? Terima kasih. Saya cukup itu aja. Pas yang dikonfirmasi soal Harun Masiku doang atau ada petinggi partai juga yang dikonfirmasi? Nggak ada. Pak, sebelumnya kan Bapak sempat mengajukan justice kolaborator ya Pak ya? Itu waktu itu rencananya mau ngebongkar keterlibatan siapa sih Pak? Ya. Saya mantan napi koruptor kok, masih wartawannya masih banyak ya. Cukup lah ya, terima kasih ya. Apa Pak? Menurut Wahyu, sebelum ditangkap oleh penyidik KPK, dia berkomunikasi dengan Harun melalui Agustiani Theofridelina. Terkait pemeriksaannya di KPK, Wahyu mengaku diperiksa selama 6 jam dan menjawab puluhan pertanyaan dari penyidik lembaga anti rasuah. Pengungkapan kasus berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dari hasil operasi, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Wahyu Setiawan, ex-anggota Bawaslu Agustiani Theofridelina, kader PDI Perjuangan Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun, saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK di Jakarta Selatan. Harun hingga kini masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Juru bicara calon presiden dan wakil presiden Anies Caimin atau Amin, Indra Karismiaji, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terkait kasus pajak.
Indra disebut-sebut terkait dengan penggelapan pajak dan pencucian uang yang merugikan negara lebih dari 1,1 miliar rupiah. Berikut ini sejumlah fakta dan kejadian yang mengiringi penangkapan Indra Karismiaji. Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menangkap juru bicara Timnas Amin, Indra Karismiaji. Yang bersangkutan disebut ditangkap pihak kejaksaan berkaitan dengan pajak. Indra kini ditahan di rumah tahanan Cipinang. Selain Indra, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur juga menetapkan Ike Andriani sebagai tersangka. Dia ditahan di rutan Pondok Bambu. Keduanya pun akan ditahan selama 20 hari atau hingga 15 Januari 2024. Indra disebut-sebut terkait dengan penggelapan pajak dan pencucian uang yang merugikan negara lebih dari 1,1 miliar rupiah. Ditangkapnya Indra Karismiaji menjadi ujian baru bagi kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Berikut ini sejumlah fakta dan kejadian yang mengiringi penangkapan Indra Karismiaji dirangkum Pojok Negeri Media dari berbagai sumber. Anies Baswedan angkat bicara. Anies Baswedan buka suara soal Indra Karismiaji yang ditangkap kejaksaan. Anies dan seluruh tim menghormati proses hukum yang berlaku. Ini merupakan bentuk ketaatan dan penghormatan atas proses penegakan hukum. Ya, semua proses hukum dijalani. Itu bentuk dari kita menghormati rasa hukum, dan penting sekali untuk kita menjaga agar proses hukum itu benar-benar untuk menegakkan keadilan, bukan untuk tujuan-tujuan yang lain. Tapi kita hormati, dan siapapun yang ditemukan oleh penegak hukum melakukan pelanggaran ya harus diproses. Jadi kita hormati proses itu. Sambil saya berpesan kepada semua para pejuang perubahan, tantangan yang kita hadapi itu besar. Banyak sekali dari teman-teman yang bekerja itu diperiksa pajaknya, dan banyak sekali yang ketika diperiksa itu merasakan pemeriksaan yang tidak fair. Ditarik lagi diperiksa sampai 2016, sampai 2017 atas kegiatan yang sudah pernah dulu diperiksa. Itu keluhan di mana-mana. Jadi saya ingin sampaikan kepada para petugas juga yang adil. Jangan sampai bertindak tidak adil. Karena kalau Anda melakukan tindakan tidak adil, bukan hanya mencederai mereka yang saat ini diproses, tapi juga mencederai kehormatan institusi. Pajak itu paling banyak. Nah, kadang-kadang kesalahan hal-hal yang sifatnya tidak sengaja pun bisa jadi masalah. Ya. Terima kasih Pak Anies. Anies menambahkan, hukum tak boleh tebang pilih. Siapapun yang melakukan pelanggaran harus diproses. Anies kemudian menyinggung soal banyaknya pejuang perubahan yang menghadapi tantangan akhir-akhir ini, terutama terkait dengan pemeriksaan pajak yang kerap tidak fair. 1 miliar rupiah. Ketua Tim Hukum Nasional Timnas Amin, Ari Yusuf Amir, menyayangkan Indra Karismiaji ditahan aparat Kejaksaan Negeri Jakarta Timur atas kasus dugaan penggelapan pajak. Menurut Ari, kasus yang menimpa Indra itu sudah lama dan nilainya tak fantastis, hanya sekitar 1 miliar rupiah. Yang kedua terkait dengan kasusnya juru bicaranya Timnas, Pak
Pak Indra, terus terang kami menyesalkan proses ini. Pertanyaan kami, apakah perlu dilakukan penahanan? Itu pertanyaan kami. Kita sama-sama ketahui kasus ini kasus yang sudah berjalan cukup lama. Udah tahun lebih kasus ini. Dan ini kasus pajak, ditangani oleh pajak. Dan nilainya pun, mohon maaf, nilainya pun tidak fantastis, nilainya 1M. Itu pun di kasus perusahaan, yang di perusahaan tersebut beliau tidak sebagai apa-apa. Artinya kasus ini kalau secara materi hukumnya masih debatable, masih bisa diperdebatkan. Tetapi menjadi pertanyaan kami dan kegundahan kami, ketika Pak Indra lagi aktif-aktifnya dalam proses kampanye ini, karena ini beliau kebetulan membantu dalam proses acara Natal Tahun Baru ini, banyak kegiatan-kegiatan Natal Tahun Baru dibantu beliau, kok beliau dilakukan penahanan? Apakah itu perlu sampai sebegitunya? Itu pertanyaan kami. Dan terus terang, Timnas sudah menugaskan kami, tim hukum nasional, untuk mendampingi beliau. Jadi kami pastikan bahwa beliau mendapatkan pendampingan hukum dari Timnas. Ari mempertanyakan apakah dugaan kasus yang menimpa Indra sampai harus dilakukan penahanan oleh aparat. Baginya, materi kasus yang menimpa Indra ini masih bisa diperdebatkan secara hukum. Ia pun mengaku gundah Indra ditahan di tengah upayanya yang aktif membantu proses kampanye pasangan Amin belakangan ini. Ari mengaku sudah mengetahui nama Indra sempat tersangkut dugaan kasus pajak tersebut sebelum bergabung dalam Timnas Amin. Namun, ia meyakini Indra tak bersalah sehingga diangkat sebagai jubir Timnas Amin. Ia mengatakan Timnas Amin turut mengajukan penangguhan penahanan kepada Indra dalam kasus tersebut. Dijebak. Tim hukum Timnas Amin Aziz Yanuar menuturkan dari informasi yang diterimanya, pihak keluarga membantah adanya keterlibatan Indra Karismiaji dalam tindak pidana yang dimaksud. Selain itu, pihak keluarga menduga Indra Karismiaji telah dijebak. Masih berstatus sebagai jubir Amin, Indra Karismiaji masih berstatus menjadi juru bicara Tim Nasional Amin meski telah ditahan oleh Kejaksaan Negeri atau Kejari Jakarta Timur. Ketua Tim Hukum Timnas Amin, Ari Yusuf Amir, juga mempertanyakan Indra Karismiaji diproses hukum saat yang bersangkutan sebagai calon legislatif atau caleg dari Partai Nasdem. Ari menyebutkan tim hukum Timnas Amin juga akan memberikan pendampingan hukum terhadap Indra. Ari menyayangkan penangkapan Indra saat yang bersangkutan sedang aktif sebagai juru bicara Timnas Amin. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube kami Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.